Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Nah, terima kasih buat kalian semua yang sudah bersedia mengeklik videoku. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah, seperti yang ada di judul ya teman-teman semua, aku kali ini mau bercerita tentang sesosok makhluk gaib yang bernama Herlina. Nah, mungkin dari beberapa dari kalian sudah nggak asing lagi nih dengan sosok makhluk gaib yang bernama Herlina ini. Nah, jadi Alkisah nih, pada suatu hari itu terdapat seorang santriwati yang bernama Herlina yang tinggal di pondok pesantren di Jombang atau di daerah Jombang gitu, salah satu daerah di Jombang. Nah, kemudian si santriwati ini, si Herlina ini, dia mendapatkan perlakuan yang kasar atau perlakuan tidak adil dari senior dan teman-teman di kamarnya. Nah, kemudian Herlina ini selama bertahun-tahun dia memendam bahwasanya dia ini sering dibully oleh teman-temannya, tapi orang tua dan juga dari pihak pondok pesantren tidak mengetahui dan tidak tahu bahwasanya Herlina ini sering mendapatkan perlakuan kasar dari teman-temannya. Nah, pada suatu hari si Herlina ini dia mendapatkan perlakuan buruk dari salah satu kakak seniornya di pondok, bahwasanya dia ini dituduh mencuri sebuah cincin. Nah, ketika sedang mencuri sebuah cincin itu, Herlina melihat kakak kelasnya, kakak tingkat di pondoknya ini mencuri sebuah cincin milik temannya. Nah, setelah tahu malah Herlina yang dituduh, sehingga Herlina lah yang mendapat hukuman dari pihak pondok pesantren. Alih-alih bukan Herlina menjelaskan bagaimana kebenarannya, tapi Herlina menerima begitu saja tuduhan-tuduhan yang dijatuhkan kepada dia, karena sudah bertahun-tahun si Herlina ini terbiasa dibully dan juga terbiasa diperlakukan tidak adil oleh teman dan kakak tingkatnya. Karena si Herlina ini merasa takut bahwasanya ketika dia melawan atau berkata tidak itu akan semakin parah untuk dia ke depannya. Nah, akhirnya Herlina ini dihukum oleh pihak pondok pesantren, diminta untuk membersihkan sebuah kandang yang ada di belakang pondok pesantren. Nah, kemudian setelah membersihkan itu, kakak tingkat yang tadinya itu mencuri cincin tadi dan memfitnah Herlina, bukannya malah meminta maaf kepada Herlina, tapi dia malah menuduh Herlina lagi bahwasanya kamu mau menghancurkan nama baikku ya, hei Herlina, kamu mau menjatuhkan nama baikku kan, kayak gitu, sehingga kamu melindungi namaku, tapi sebenarnya kamu tuh nggak sebaik yang kami kira gitu, kamu tuh nggak sebaik itu, kamu cuma berkedok aja, kamu cuma pura-pura, nanti setelah di belakang kami kamu bakal bilangnya sebenarnya ke Pak Kiai dan juga Bu Nyai yang ada di pondok pesantren. Nah, tapi Herlina malah menangis dan bilang bahwasanya aku sudah cukup lama menderita di sini, dan aku juga sudah cukup lama menderita karena tuduhan-tuduhan yang kalian ucapkan. Nah, tapi kakak tingkat ini tidak memperhatikan bahwasanya Herlina ini sudah mengalami penyakit juga. Jadi karena dia sering dibully, dia akhirnya menderita penyakit asam lambung yang sudah akut. Nah, tapi kakak ini nggak tahu, dan akhirnya dia berkata kepada Herlina, mulai hari ini kamu nggak dapat jatah makan, jadi jatah makan kamu akan kami ambil dan akan kami makan, jadi kamu nggak usah repot-repot buat makan, katanya si kakak tingkat Herlina tadi. Nah, Herlina dengan sedih dan menangis. Kemudian Herlina berdoa kepada Tuhan, meminta bahwasanya dia ingin segera bisa keluar dari pondok pesantren tersebut, tapi dia takut menyakiti hati orang tuanya, karena ayahnya itu ingin banget si Herlina ini lulus dari pondok pesantren dan akhirnya bisa mengajar ngaji di kampungnya ketika nanti dia pulang kampung. Kemudian setelah itu si Herlina sudah bertahun-tahun, sekitar 8 tahun dia di pondok pesantren itu dengan bulian. Akhirnya dia bertahan, tapi namanya orang, sejauh kita bertahan dia tidak akan pernah bisa lama juga menyimpan luka. Nah, akhirnya suatu ketika dia di dalam kamar, dia itu disetrika wajahnya sebelah sini. Nah, deket telinga itu disetrika oleh kakak-kakak tingkatnya beserta teman-temannya yang benci dengan Herlina, karena memang Herlina ini memiliki paras yang cantik, sehingga banyak juga dari santri-santri putra yang suka ataupun ngefans nih dengan Herlina. Nah, mbak-mbak pondok yang lain, mbak-mbak pondok pesantren yang lain ini cemburu karena memang beberapa laki-laki yang mereka sukai ternyata malah menyukai Herlina. Padahal Herlina itu tidak ada maksudan untuk menyukai balik si
santri putra yang menyukai dia ini tadi. Nah, kemudian setelah Herlina disetrika sebelah sini tadi, dia berusaha menutupi semuanya dengan kerudung. Jadi dia memajukan sedikit kerudungnya supaya tidak terlihat bekas luka itu tadi di Pak Yai dan Bunyainya. Maaf ya sahabat semua, karena aku lagi nggak enak badan juga nih. Nah, kemudian si Herlina ini akhirnya memutuskan untuk pergi dari pondok pesantren. Dia berusaha untuk kabur dari pondok pesantren. Nah, akhirnya pada suatu hari ketika dia berusaha untuk kabur, dia manjat dari gerbang. Nah, tapi ternyata ketahuan salah satu ustadz yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, akhirnya dikejarlah si Herlina ini oleh Pak Ustadz ini tadi. Dan akhirnya ketika Herlina mau tertangkap oleh Pak Ustadz ini, Herlina tidak melihat di seberang jalan ada mobil yang melaju dengan kencang. Akhirnya Herlina tertabrak mobil yang ada di situ, dan Pak Ustadz ini kaget dan shock bahwasanya jangan-jangan nanti orang pondok pesantren menuduh aku bahwa aku yang membuat Herlina celaka. Nah, akhirnya Pak Ustadz ini tadi memutuskan untuk menghubungi orang tua Herlina, dan akhirnya Herlina dibawalah pulang oleh Pak Ustadz itu ke rumahnya Herlina. Nah, akhirnya setelah sampai di rumah Herlina ini sudah seperti koma, seperti pingsan. Nah, tapi akhirnya Pak Ustadz ini tidak tahu bahwasanya Herlina itu sudah meninggal dunia. Pak Ustadz tadi mengetahuinya hanya Herlina pingsan dan sakit. Akhirnya orang tuanya menyuruh Pak Ustadz ini untuk segera pulang ke pondok pesantren dan menutup rapat-rapat bahwasanya Herlina ini kecelakaan. Jadi dengan kesepakatan Pak Ustadz tadi merasa takut dituduh yang tidak-tidak, dan orang tua juga takut nanti jika akhirnya teman-teman atau pihak pondok pesantren itu datang ke rumah. Nah, akhirnya melalui bekerja sama, Pak Ustadz tadi berkata ke pondok pesantren bahwasanya Herlina sudah meminta izin kepadanya untuk pulang menemui orang tuanya karena orang tuanya sedang sakit. Nah, tapi ternyata Herlina ini meninggal dunia, dan ibu dan ayahnya yang menyaksikan anak semata wayangnya, anak kesayangannya ini meninggal, tentu saja tidak terima dan sakit hati melihat tubuh Herlina yang penuh luka-luka, luka lebam, dan kemudian ditambah lagi kesaksian dari pihak polisi. Hasil visum berkata bahwasanya Herlina setelah di visum itu habis mengalami kekerasan fisik. Nah, akhirnya orang tuanya tidak terima. Orang tua Herlina yang dimana ayahnya ini adalah juga salah satu orang yang menganut ilmu-ilmu kejawen, didampingi juga dengan simbahnya Herlina ini, akhirnya memutuskan untuk membangkitkan lagi roh Herlina supaya orang-orang itu masih tahunya Herlina itu masih hidup. Karena tidak terimaan orang tua tadi, si orang tua Herlina tadi, bahwasanya Herlina harus meninggal secepat itu. Akhirnya melalui proses yang panjang, si orang tua Herlina, ayah, ibu, dan neneknya tadi bekerja sama bersekutu dengan jin untuk membangkitkan lagi roh Herlina sehingga Herlina bisa membalas dendam kepada orang-orang di pondok pesantren. Orang tua Herlina tidak mengira bahwasanya kejadian ini akan berlarut-larut dengan sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Mereka hanya berpikir ketika Herlina selesai untuk membalaskan dendam kepada teman-temannya di pondok pesantren, lantas tugas Herlina akan selesai. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Akhirnya ketika roh Herlina ini sudah bangkit, Herlina kembali ke pondok pesantren dan membalaskan dendamnya satu persatu dari teman-temannya yang jahat kepada dia. Itu sudah mulai dibalaskan dendamnya. Yang pertama itu ada yang akhirnya dia seperti digantung diri, kemudian ada yang sakit meninggal, kemudian ada yang dia juga merasa depresi karena dihantui terus oleh si hantu Herlina ini tadi. Awalnya teman-temannya tidak mengira bahwasanya Herlina ini sudah meninggal dan sudah menjadi hantu atau rohnya yang dibangkitkan kembali. Tapi mereka tahunya adalah ya Herlina ini asli. Setelah pulang dari rumah kok seperti ada yang beda, kata temennya. Kemudian sahabat dekat dia yang bernama Siti itu berkata bahwasanya kamu kenapa kok berubah setelah pulang dari rumah. Kemudian si Herlina berkata bahwasanya setiap apa yang dilakukan oleh setiap manusia itu pasti ada balasannya. Nah, mungkin aku begini karena memang aku sedang ingin membalaskan sesuatu kepada seseorang. Nah, Siti yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian Herlina disiksa dan lain sebagainya
dia tentu saja merasa, oh iya benar juga yang Herlina bilang. Tapi Bunyai di Pondok Pesantren Herlina menyadari seperti ada yang aneh dari sosok Herlina ini, karena Herlina ini sudah jadi jarang ikut majelis, sudah jarang ikut madrasah diniyah, kemudian juga jarang untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Herlina ini menggunakan mukena, tapi dia tidak mau sholat di masjid atau sholat jamaah. Akhirnya ibunya yang mengetahui sikapnya Herlina yang berbeda tadi memanggil Herlina. Herlina, kamu kenapa kok belakangan ini kayaknya berubah atau ada masalah yang menimpa kamu? Tapi Herlina tidak berkata jujur, justru malah menatap Bunyai dengan tatapan yang tajam dan berkata bahwasanya setiap apa yang terjadi di muka bumi ini pasti harus ada balasannya, Bunyai. Dengan jawaban yang sangat tegas, lugas, dan tidak seperti Herlina biasanya, Bunyai meyakini ada sesuatu yang terjadi pada Herlina. Akhirnya Bunyai menyadari ketika ada salah satu santri yang kesurupan, yang kemudian dia menyebut-nyebut nama Herlina dan berkata minta maaflah kepada Herlina, minta maaflah kepada Herlina. Akhirnya si Bunyai menyadari bahwasanya ada sesuatu yang aneh dari Herlina ini. Nah, terus tidak lama kemudian ternyata si roh Herlina ini tidak hanya menghantui di pondok pesantren yang dia tempat tinggali. Ternyata dia pergi ke pondok-pondok pesantren di mana di situ tuh pondok pesantren besar juga ikut diteror. Nah, salah satunya kejadian yang pernah aku lihat sendiri itu adalah si roh Herlina ini meneror salah satu pondok pesantren yang ada di Jogja. Nah, kemudian ketika aku dipanggil oleh salah satu Pak Yai untuk berkomunikasi dengan si Herlina ini Herlina mengatakan bahwasanya aku dendam kepada semua orang yang membuli santri-santri ataupun santri tidak berdaya seperti aku pada waktu itu. Nah, disitulah akhirnya aku berkata bahwasanya ini harus segera disudahi dan harus segera diakhiri. Nah, akhirnya Pak Yai yang ada di Jogja tadi menghubungi di mana Pak Yai dan Bunyai tempat Herlina ini tinggal. Nah, akhirnya diselidikilah di situ, ditelusuri, akhirnya ketemu nih bahwasanya orang tuanya Herlina itu membangkitkan roh Herlina kembali karena ingin anaknya itu balas dendam. Tapi alih-alih bukannya hanya balas dendam, ternyata roh Herlina ini malah meneror semuanya, meneror semua santri yang berbuat tidak adil kepada santri yang lain. Nah, akhirnya setelah pihak pondok pesantren berkata ke orang tua Herlina kejadian sudah dialami, gimana Bu kalau misalnya Pak Bu kalau misalnya ritual ini disudahi aja, ini juga kan sekutu dengan jin, akhirnya nanti malah dosa untuk bapak dan ibu. Akhirnya setelah berpikir panjang, ibu dan bapak Herlina menyaksikan banyak kejadian yang akhirnya terjadi. Ya sudahlah, akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan semua ritual untuk memperpanjang kontrak dengan si roh Herlina ini tadi. Akhirnya setelah diputuskan semuanya, akhirnya hantu Herlina tadi sudah tidak ada lagi. Dia sudah kembali dengan tenang setelah pemutusan kontrak ritual yang dilakukan oleh keluarga Herlina sudah selesai. Akhirnya semua santri baik yang ada di pondok pesantren tempat Herlina tinggal ataupun pondok pesantren tempat si orang yang diganggu ini, jadi beberapa santri yang sudah diganggu oleh si hantu Herlina ini akhirnya juga sudah mulai hidup dengan damai dan tenang. Nah, mungkin sekian cerita yang aku sampaikan ini ya sahabat semua. Jadi pesan yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua itu bahwasanya jangan sampai kita itu membeli seseorang karena kita itu tidak pernah tahu latar belakang mereka seperti apa, dan kita tidak akan pernah tahu bahwasanya apa yang akan mereka lakukan kepada kita nantinya. Sehingga alangkah baiknya kita saling menyayangi, saling rukun, dan tidak saling membuli satu sama lain. Nah, mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mama Damling pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.